Sungguh beruntung seorang yang Allah letakkan di tangannya kunci-kunci pembuka kebaikan. Kelompok yang kedua, orang yang dia itu menjadi pembuka keburukan. Mungkin pakar-pakar mengatakan itu baik, ya, tapi dalam pandang Allah itu enggak baik. Maka Muslim harus melihat pakar yang sesuai Allah, ahli yang sesuai Allah Ta'ala. Nasihat ini bukan untuk mengukur orang lain, ya. Jangan pernah menjadikan nasihat untuk mengukur orang lain. Nasihat itu ditujukan pada diri kita sendiri. Ajaibnya ini, orang yang sudah diridhoi Allah ini, walaupun orangnya nggak ada, orangnya udah meninggal dunia, atau orang yang nggak ada di tempat itu, namanya disebut, yang mendengar namanya menjadi baik. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah, kita cek ini, perbuatan kita baik enggak? Hati kita baik enggak? Pikiran kita baik enggak? Wajah kita baik enggak? Nah, ciri-ciri kelompok yang kedua ini apa? Orang yang hatinya penuh dunia. Yang dipikirkan cuma dunia, yang dipikirkan duit, pikirannya itu cuma harta, nggak mikir akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa ma wala amma ba'du. Sahabat suara dakwah muslimin muslimat rahimahumullah yang semoga Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa diberikan umur panjang untuk belajar pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan umur panjang dalam kesempatan ini merupakan amal soleh sehingga kita bisa bertawasul dengan amal soleh tersebut. Berharap Allah jadikan hari yang akan datang dalam kehidupan kita yang lebih baik dibandingkan hari ini. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar dengan judul Sudahkah kita menjadi pembawa kebaikan atau malah menjadi pembawa keburukan, yang disampaikan oleh Habib Novel Al-Aidrus. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak dalam kajian berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, selamat bergabung kembali dalam kajian Orang Bijak Berkata. Pada episode ini kita akan mendengarkan penjelasan Syekh Muhammad Al-Hakim At-Tirmidzi, seorang ulama yang wafat pada kurun waktu 320 Hijriah dengan usia yang hampir 100 tahun dan ulama besar yang belajar pada 168 ulama terkemuka di zamannya. Syekh Muhammad Al-Hakim At-Tirmidzi menguraikan salah satu sabda Nabi Muhammad SAW yang pernah diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Saya akan mencoba untuk membacakan hadis tersebut. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini yang bicara Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus dengarkan baik-baik. Inna minan nasi mafatihah lil khairi maghaliqa lil syarr wa inna minan nasi mafatihah lil syarri maghaliqa lil khair fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayhi wa wailun liman ja'alallahu mafatihas syarri ala yadayhi. Nasallahu afiyah. Di antara manusia ada yang menjadi pembuka kebaikan. Jadi ada manusia yang menjadi pembuka kebaikan serta menjadi penutup keburukan. Ini kelompok pertama, manusia yang dia itu menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan sekaligus gembok-gembok yang menutup keburukan. Kemudian ada pula yang menjadi pembuka keburukan serta penutup kebaikan. Ini kelompok kedua, manusia yang dia menjadi pembuka keburukan dan menutup kebaikan. Sebaliknya, sungguh beruntung seorang yang Allah letakkan di tangannya kunci-kunci pembuka kebaikan. Jadi sungguh beruntung orang yang menjadi kelompok pertama. Di tangannya ini kebaikan-kebaikan terbuka. Dan sungguh merugi dan celaka seseorang yang Allah letakkan di tangannya
kunci-kunci pembuka keburukan. Nih, kebalikannya, kelompok yang kedua, orang yang dia itu menjadi pembuka keburukan. Sungguh celaka orang seperti itu. Nas'allahu afiyah, semoga Allah menyelamatkan kita semua. Lantas bagaimana penjelasan Syekh Muhammad Al-Hakim At-Tirmidzi? Beliau rahimahullah mengatakan, kebaikan adalah sesuatu yang diridhai Allah, sedangkan keburukan adalah sesuatu yang dimurkai Allah. Ini definisi kebaikan dan keburukan ya, biar kita paham betul. Baik dan buruk itu bukan penilaian manusia. Baik dan buruk itu bukan kata pakar. Baik dan buruk itu bukan kata ahli. Tapi baik dan buruk dalam pandangan Muslim adalah baik dalam pandangan Allah dan buruk dalam pandangan Allah. Baik dalam pandangan Allah adalah sesuatu yang diridhai Allah. Sedangkan buruk dalam pandangan Allah adalah sesuatu yang dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus menyamakan persepsi kita dulu. Baik dan buruk bukan dalam pandangan pakar siapapun, bukan, tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang ada yang ahli-ahli ya mengatakan itu baik, tapi dalam pandangan Allah nggak baik. Dalam pandangan Allah nggak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pakar-pakar mengatakan itu baik ya, tapi dalam pandangan Allah itu nggak baik. Maka Muslim harus melihat pakar yang sesuai Allah, ahli yang sesuai Allah Ta'ala. Tolak ukurnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan dan keburukan dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah meridhai seorang hamba, maka Allah menjadikannya sebagai kunci pembuka kebaikan. Ketika memandangnya, kita segera teringat kebaikan. Dimanapun dia berada, kebaikan datang bersamanya. Ketika namanya disebut, yang terdengar hanyalah kebaikan. Jika dia berbicara, yang terucap hanyalah kebaikan. Allah menghiasi dirinya dengan berbagai sifat mulia, sehingga siapapun yang bertemu dengannya akan menjadi baik. Melakukan kebaikan, mengucapkan kebaikan, memikirkan serta merenungkan kebaikan. Dimanapun berada, dia menjadi kunci pembuka kebaikan. Setiap orang yang bergaul, berteman, dan bersahabat dengannya pun memperoleh kebaikan. Ini kelompok yang pertama, kata Syekh Muhammad Al-Hakim At-Tirmidzi, ketika seseorang itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ada hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjadikannya baik. Ya, menjadikannya baik dengan dia menjadi kunci pembuka kebaikan. Kalau kita pengen tahu kita termasuk yang diridhai atau belum diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa melihat diri kita. Nasihat ini bukan untuk mengukur orang lain ya. Jangan pernah menjadikan nasihat untuk mengukur orang lain. Nasihat itu ditujukan pada diri kita sendiri. Jangan pernah menjadikan nasihat untuk menilai orang lain, untuk menghakimi orang lain. Tapi hakimilah diri kita sendiri, hakimi dirimu dengan nasihat apapun dan dari siapapun. Termasuk kalimat ini bukan untuk menghakimi, menilai orang lain, tapi untuk menjadi tolak ukur buat kita, neraca buat kita menimbang diri kita sendiri. Kita ini termasuk manusia yang mana? Yang diridhoi atau belum diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menjadi kunci pembuka kebaikan. Dimanapun dia berada, yang terjadi baik. Yang melihat dia menjadi baik. Yang mendengar dia menjadi baik. Yang berbicara dengannya menjadi baik. Kenapa? Karena orang tersebut dimanapun dia berbicara, ucapannya baik. Dimanapun dia duduk, sikapnya baik. Dimanapun dia berada, perbuatannya baik. Sehingga pikirannya yang baik, hatinya yang baik, sikapnya yang baik, itu akan mengakibatkan yang di sekitarnya menjadi baik, yang di sekitarnya menjadi indah, yang di sekitarnya pun menjadi menyenangkan. Ya, sebaliknya, orang yang tidak seperti itu, maka tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau belum mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaibnya ini, orang yang sudah diridhoi Allah ini, walaupun orangnya nggak ada, orangnya udah meninggal dunia, atau orang yang nggak ada di tempat itu, namanya disebut, yang mendengar namanya menjadi baik. Allahumma sholli wa sallim alaih. Yang mendengar namanya pun menjadi bersemangat. Yang tadinya malas, ya menjadi bersemangat. Yang tadinya ragu, menjadi yakin. Sungguh indah manusia yang seperti ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua manusia yang kelompok pertama ini, yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Dimanapun berada, dia menjadi kunci pembuka kebaikan. Setiap orang yang bergaul, berteman, dan bersahabat dengannya pun memperoleh kebaikan. Sebaliknya, ada orang yang siapapun bertemu dengannya menjadi buruk. Berbuat jahat, berkata kotor, berpikir jorok. Dalam hatinya tersimpan keburukan. Dimanapun berada, dia menjadi penyebab terbukanya keburukan.
Siapapun yang bergaul dan bersahabat dengannya akan memperoleh keburukan. Nas'alullah afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari kelompok yang kedua ini, dari sifat-sifat yang kedua. Ikhwani rahimakumullah. Jadi kelompok yang kedua ini orang yang tidak diridhoi Allah atau belum mendapatkan ridho Allah. Ciri-cirinya bagaimana? Dimanapun berada, dia membawa keburukan. Omongannya buruk, tulisannya buruk, ya perbuatannya buruk, hatinya berpikir buruk, su'dzon, prasangka buruk, semua dalam dirinya ini buruk yang ada, sehingga yang keluar juga buruk. Orang melihat dia pun akan tertular keburukannya. Seperti ya, kalau kita ini mengkhawatirkan orang lain tertular corona karena kita dianggap mungkin ya kita membawa virus corona, sehingga kita dianjurkan untuk diam di rumah, tidak kemana-mana. Maka kalau kita ini menjadi orang yang kelompok kedua, na'udzubillah min dzalik, seharusnya kita khawatir. Jangan sampai ada orang tertular keburukan hati kita. Jangan sampai ada orang itu tertular keburukan ucapan kita. Jangan sampai ada orang itu tertular keburukan dari perbuatan kita. Nah, kita cek ini, perbuatan kita baik enggak? Hati kita baik enggak? Pikiran kita baik enggak? Wajah kita baik enggak? Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ada orang yang tadinya bahagia duduk sama kita, lihat wajah kita yang tidak menyenangkan, wajah kita yang suntuk, maka orang itu hatinya pun rusak karena melihat wajah kita. Dan jangan sampai perkumpulan yang baik rusak karena hati kita yang busuk, hati kita yang punya prasangka nggak baik, kemudian kita mengucapkan kalimat-kalimat yang nggak baik, sehingga persepsi orang terhadap seseorang berubah karena hati kita yang tidak baik, karena kita mengucapkan hal-hal yang nggak baik. Ikhwani rahimakumullah. Kelompok yang kedua ini pun bahkan mendengar namanya bisa mengeruhkan hati. Mendengar namanya bisa mengeruhkan hati. Bisa membuat semangat itu menjadi luntur. Ya, semangat menjadi luntur. Hati yang tadinya mungkin ada cahayanya menjadi cahayanya redup karena mendengarkan kelompok yang kedua ini. Kenapa? Dia punya sifat menutup kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alul afiyah. Menutup kebaikan. Bayangkan manusia yang dia menjadi penutup kebaikan. Semoga Allah menyelamatkan kita dan seluruh keluarga, sahabat serta keturunan kita dari menjadi kelompok yang kedua ini. Karena ini kelompok yang celaka kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ciri-ciri kelompok yang kedua ini apa? Orang yang hatinya penuh dunia. Yang dipikirkan cuma dunia, yang dipikirkan duit, pikirannya itu cuma harta, nggak mikir akhirat. Lain ya, orang yang mikirkan harta untuk taat, mikirkan harta untuk sedekah, mikirkan harta untuk bantu orang lain, mikirkan harta untuk nyari nafkah. Ini namanya bukan mikirkan dunia, ini namanya akhirat. Yang saya maksud di sini adalah dalam pikirannya menumpuk-numpuk harta, mencari kekayaan, ya harta, dunia dalam hatinya. Maka kelompok yang seperti ini, dimanapun dia berada, akan mengajak kita untuk cinta dunia. Duduk bersamanya hanya mengingatkan pada dunia, buat kita lupa kematian, lupa akhirat, dan lain sebagainya. Beda dengan kelompok yang pertama, hatinya akhirat, hatinya ini jannah, hatinya surga, hatinya dicari ridho Allah Ta'ala. Sehingga ketika duduk bersamanya, lah yang keluar ya semua akhirat. Yang keluar ini ya mutiara-mutiara tentang akhirat, sehingga dunia jadi enteng, dunia jadi ringan. Beban mikir dunia aja kalau duduk bersama orang seperti itu hilang. Kenapa? Di hatinya nggak ada dunia. Sehingga dunia yang memasuk ke hati kita pun seperti disingkirkan sesaat. Disingkirkan sesaat. Ikhwani rahimakumullah. Kalau kita belum bisa menjadi manusia yang pertama, dan insya Allah kita tidak juga masuk dalam kelompok yang kedua, maka berjuanglah menjadi kelompok yang pertama dengan mencari orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang kalau kita lihat, mengingatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang kalau kita dengar ucapannya, yang muncul hanyalah kebaikan, bukan keburukan. Orang-orang kalau kita duduk bersamanya menjadi bersemangat untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda sudah mendapatkan orang yang seperti itu, pegang orang itu, jadikan sahabatmu, jadikan temanmu, karena ia akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedikit ini berkah dan manfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jazakumullah khairan katsira. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat online suara dakwah muslimin muslimat rahimahullah. Baru saja kita telah menyimak kajian Habib Novel Al-Idrus tentang
Sudahkah kita menjadi pembawa kebaikan atau malah menjadi pembawa keburukan? Semoga dalam kajian ini dapat menjadikan pemahaman kita menjadi lebih baik dari sebelumnya yang belum kita pahami. Dari saya Taufik sebagai admin Suara Dakwah menyampaikan terima kasih, dan bila ada salah kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga langkah kaki kita dan ilmu yang kita dapat dalam kesempatan kali ini dapat membawa keberkahan untuk kita beserta orang-orang terdekat kita dan juga semua saudara seiman. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.